Shalom, selamat tahun baru kepada seluruh wanita Deborah yang dimana tahun ini kita sudah dipimpin Tuhan dan kita berada di tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sampai hari ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Engkau Allah yang berkuasa yang sudah menuntun kami di tahun yang baru ini. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu akan memberikan kami kekuatan sehingga firman-Mu itu Tuhan memampukan kami menjalani tahun yang masih penuh dengan berbagai-bagai hal yang membuat kami mungkin mengalami sesuatu yang menakutkan. Tetapi kami percaya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini Tuhan, Engkau akan memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan pengurus yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Baiklah, kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah kabar baik yang membawa harapan. Setiap kita pernah ya menunggu kabar dari seseorang ya. Dalam penantian itu kita antara cemas, antara ragu, antara takut dengan kabar tersebut. Dan ketika kita mendengar kabar itu adalah kabar baik, maka kita akan merasakan sebuah kebahagiaan dan sukacita yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita melihat bahwa malaikat mengucapkan salam atau memberitakan kabar baik kepada Maria. Pada saat Maria menerima kabar ini, dia sangat terkejut dengan salam itu. Begitu juga dengan Zakaria di pasal 1 ayat 11, Zakaria juga ketika mendapat salam atau kabar ini, dia mengalami ketakutan. Juga para gembala di pasal 2 ayat 8, mereka terkejut mendengar salam dari malaikat. Ya, nah salam ini memang membuat terkejut setiap pribadi-pribadi ini, baik Maria, Zakaria dan para gembala. Karena salam itu hadir di tengah-tengah kondisi umat Israel yang sedang menghadapi penjajahan Romawi. Ya, karena di masa penjajahan ini mereka sedang menanti-nantikan sesuatu yang luar biasa terjadi bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Karena hampir kurang lebih dari 400 tahun Allah berdiam, Allah tidak berfirman apapun. Dan Allah tidak memakai seseorang untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa itu. Dan di ratusan tahun ketika Allah berdiam, tiba-tiba di Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 ini dijelaskan bahwa seorang malaikat menyampaikan salam atau kabar baik kepada Maria. Dan salam ini memberikan pengharapan dan memberikan pesan yang sangat luar biasa. Bukankah kita pada tahun ini, tahun yang begitu sulit, tahun yang begitu berat, seperti Yahudi sedang menghadapi penjajahan. Hari-hari ini kita juga sedang menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi kita bersyukur di awal tahun ini kita mendengar salam dari surga. Salam yang membawakan kita kabar baik. Apa saja kabar baik yang membawa harapan itu? Kita akan belajar pada saat ini. Seperti Maria mendapatkan salam atau kabar baik yang membawa pengharapan di tengah-tengah situasi mereka saat itu yang
menghadapi penjajahan, yang menghadapi tekanan. Begitu juga kita hari-hari ini. Kita mengawali tahun ini dengan kabar baik yang membawa pengharapan. Yang pertama adalah kasih karunia Allah kepada manusia. Dikatakan di ayat yang ke-30 tadi, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, Maria beroleh kasih karunia. Maria menerima dan menerima ini sebagai sebuah anugerah atau sebuah berkat. Nah, kata kasih karunia di dalam bahasa Yunani yaitu charis, yang berarti pemberian cuma-cuma, atau bisa digambarkan seperti sebuah hadiah, kado yang dihubungkan dengan anugerah keselamatan. Dalam kasih karunia ini ada keselamatan, dan inilah yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan pada masa itu yang diwakili oleh Maria. Mereka dalam penantian mereka akan seorang Mesias, mereka akhirnya beroleh kabar baik bahwa ya keselamatan datang kepada umatnya. Kemudian di dalam kasih karunia ini ada penyertaan Allah. Dan kalau ada penyertaan Allah itu merupakan kabar baik. Dan kita pun hari ini memasuki tahun ini kita membutuhkan anugerah dan kasih karunia Allah. Sehingga kita akan menerima keselamatan dan penyertaan Allah. Dan salah satu masalah yang tidak bisa dipisahkan dari manusia yaitu adalah masalah hubungan manusia dengan Allah. Ya, kalau tidak karena keselamatan yang dari Allah, maka hubungan manusia dengan Allah tidak dapat diselesaikan. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ya, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini mungkin begitu berat. Kita mendengar kabar-kabar yang menakutkan hati kita. Tetapi kita percaya kabar baik yang pertama sudah kita dengarkan bahwa kasih karunia Allah yaitu keselamatan, penyertaan Allah itu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, kita bisa baca. Dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini kabar baik yang penuh dengan harapan bahwa Allah memberikan keselamatan. Ini merupakan pemberian Allah yang sangat-sangat mulia yang harus kita syukuri. Sebab itu kalau kita akan menjalani tahun ini yang penuh dengan pergumulan, ingat bahwa Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Bahwa Allah dan penyertaannya itu cukup dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah tentang keajaiban Tuhan. Ini merupakan kabar baik. Ya, bukankah hari-hari ini kita sangat membutuhkan keajaiban Tuhan di tengah-tengah ya situasi yang tidak jelas, yang tidak pasti, ya. Dan ini yang menjadi kabar baik kepada setiap kita bahwa keajaiban Tuhan masih tetap terjadi sampai saat ini. Ya, waktu Maria mendapatkan kabar baik itu, dia memiliki respon. Dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, memang manusia biasanya menolak sesuatu yang tidak rasional, ya, tidak diterima nalar atau akal, sesuatu yang mustahil. Wajar Maria bertanya, bagaimana mungkin? Karena dia mengerti bagaimana kondisi dirinya. Dia belum menikah. Tetapi dikatakan tadi bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tetapi respon dari Maria, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ini berita kabar baik yang luar biasa kepada setiap kita bahwa keajaiban Tuhan masih tetap terjadi, ya. Mujizat menjadi kenyataan itu tidak mampu dipahami oleh pikiran manusia. Dan ini yang menjadi respon awal daripada Maria. Tidak mungkin hal itu terjadi. Tetapi kita akan lihat bagaimana cara kerja Allah dan manusia itu berbeda, ya. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Dijawab oleh malaikat Tuhan kepadanya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bukti keajaiban Tuhan dinyatakan oleh malaikat kepada
Maria bahwa Elizabeth yang mandul sekarang dia juga sedang mengandung. Ini artinya konfirmasi dari malaikat Tuhan kepada Maria yang sedang mengalami keraguan-raguan. Dan dia merasa tidak mungkin terjadi hal ini. Tetapi kita lihat cara kerja Allah dan cara kerja manusia itu memang berbeda. Bagaimana mujizat terjadi itu hanya bisa dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pesan tahun ini kepada kita bahwa menjalani tahun yang penuh dengan pergumulan dan tanda tanya ini, mungkin kita sama dengan Maria akan bertanya yang sama, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hari-hari ini kita mendengarkan begitu banyak keterpurukan dan krisis yang sedang melanda setiap orang, ya. Tetapi kita akan lihat di sini pertanyaan Maria, mungkin ini mewakili juga pertanyaan kita, bagaimana mungkin terjadi? Tetapi kita percaya, ya, ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan menyatakan dan kita akan melihat tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan mujizat. Ini kabar kedua yang kita dengarkan. Kalau yang pertama tadi tentang kasih karunia, tentang penyertaan Allah kepada kita, dan yang kedua adalah tentang keajaiban Tuhan. Percayalah bahwa sampai saat ini keajaiban itu akan terjadi. Mungkin secara manusia kita merasa tidak mungkin, tetapi bagi Allah, sekali lagi dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, kabar baik yang memberikan harapan itu adalah keterlibatan manusia dalam rencana Allah, ya. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sebelumnya dia bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi, tetapi di ayat 38 dia menutup kata-katanya dengan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya, kita akan lihat di ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Walaupun awalnya dia kurang percaya, tetapi akhirnya kabar baik ini memberikan Maria sebuah pesan bahwa manusia ada dalam rencana Allah, bahwa setiap kita wanita-wanitanya Allah ada di dalam rencananya Allah. Dikatakan di sini kata hamba Tuhan, ya. Dia sekarang mengambil sebuah pernyataan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan atau doulos Tuhan, ya. Allah memberikan dia sebuah keyakinan sehingga hari ini yang tadinya dia tidak merasa bahwa dia akan dilibatkan dalam rencana besar Allah. Tetapi akhirnya Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Di sini kita lihat bagaimana kalau kabar yang pertama tentang keselamatan yang Allah berikan dalam Filipi 2 ayat 12, kita akan lihat bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang telah Allah berikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kita lihat di sini bagaimana keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal sekarang bagaimana kita masuk di dalam rencana Allah yang besar. Jadi jelas sekali kita lihat di sini bahwa Allah melibatkan kita dalam rencananya. Inilah kabar baik. Jadi di dalam tahun 2021 ini ada kabar baik yang memberikan harapan kepada kita semua. Yang pertama adalah tentang kabar baik tentang kasih karunia Allah. Yang kedua kabar baik tentang keajaiban Tuhan. Dan yang kabar baik bahwa Allah melibatkan kita dalam rencananya yang besar. Selamat menjalani tahun 2021 dalam pengharapan dan kepastian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu menjadi kabar baik kepada kami semua, membawa pengharapan kepada kami semua di tahun 2021 ini Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan kami kasih karunia, penyertaan-Mu Tuhan kepada kami di tahun 2020, dan tahun ini kami juga akan mengalami kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kabar baik itu
adalah tentang keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin secara manusia kami bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tetapi pada saat ini Tuhan kami diyakinkan kembali bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami di sepanjang tahun ini akan menuntun kami dan akan kami lihat keajaiban demi keajaiban yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Allah sedang memakai hidup kami menjadi hamba-hamba Tuhan untuk melakukan misi besar Allah di dalam kehidupan dan rencana Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.